Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus akan mempraktekkan langsung bagaimana cara penggunaan Randu jika posisi saya adalah sebagai pemilik bisnis multi reseller di mana produk yang saya jual adalah pupuk. Contoh kasusnya seperti ini. Saya memiliki beberapa agen atau reseller yang pada awal bulan mereka ngambil stok pupuk di saya. Kemudian pada akhir bulan mereka melakukan pembayaran terhadap pupuk yang sudah laku saja. Nah, bagaimana cara mencatat pembayaran tersebut di Randu dan bagaimana cara kita memantau stok barang kita di agen atau di reseller? Teman-teman bisa simak video ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa list produk yang saya jual. Di antaranya adalah pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik granul, pupuk organik cair, pupuk kandang, pupuk ZA. Nah, tentunya dalam mendirikan suatu usaha ini, hal yang pertama kita pikirkan adalah modal awalnya. Di mana di sini saya memiliki modal awal sebesar 40.250.000, di mana modal awal ini terdiri dari modal stok barang, modal peralatan, dan juga modal operasional. Di sini sudah saya lampirkan untuk modal stok awal produknya. Sudah tertera di sini pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik granul, pupuk organik cair, pupuk kandang, pupuk ZA yang masing-masing saya isi stoknya 70. Kemudian untuk modal peralatannya di sini sudah saya lampirkan rak penyimpanan barang, timbangan digital, meja dan kursi kerja, printer struk, handphone untuk operasional. Kemudian untuk biaya operasional bulanannya di sini ada gaji karyawan untuk 2 orang, kemudian biaya listrik dan air, dan biaya internet. Nah, untuk step selanjutnya, lebih mudah kita langsung praktek saja di app.randu.co.id. Setelah teman-teman berhasil login di app.randu.co.id, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting awal terlebih dahulu. Untuk caranya, teman-teman bisa klik pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan perusahaan. Akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman silahkan lengkapi semua data yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari logo perusahaan, email, nama perusahaan, bidang usaha, kemudian jika ada pajak bisa diinputkan di sini, dan juga nomor telepon perusahaan. Dan ini yang penting adalah teman-teman silahkan isi nomor rekening perusahaan. Pastikan dalam mengisi nomor rekening perusahaan ini harus benar, karena teman-teman tidak bisa melakukan perubahan nomor rekening secara mandiri. Namun, jika dibutuhkan untuk merubah nomor rekening, teman-teman bisa hubungi mentor atau trainer melalui live chat ini. Kemudian, teman-teman bisa lengkapi untuk alamat perusahaannya. Jika sudah, bisa langsung klik simpan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke menu pengaturan. Kita klik pengaturan modal awal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika saya mendirikan usaha ini, saya membutuhkan modal awal sebesar 42.250.000. Nah, untuk input modal awalnya, teman-teman bisa lakukan di pengaturan modal awal ini. Yang pertama kita pilih estimasi dulu, di sini saya pilih kas, kemudian pada debitnya saya pilih 42.250.000. Selanjutnya, estimasi pada kreditnya saya pilih modal pemilih, kemudian di kredit dipilih 42.250.000. Jika sudah, bisa langsung diklik simpan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke menu pengaturan. Kemudian klik pengaturan pembayaran. Tampilannya seperti ini, teman-teman bisa menyalakan mau menggunakan metode pembayaran apa, silahkan disesuaikan saja. Kemudian, jika sudah, bisa diklik simpan.
Jika setting awal sudah dilakukan, teman-teman bisa langsung input produknya. Untuk cara input produknya, teman-teman klik menu manajemen produk, kemudian klik kategori produk terlebih dahulu. Di sini saya mau menambahkan kategori produk pupuk, simpan, kemudian klik tambah produk dan barang. Teman-teman bisa menambahkan produknya di sini. Misalnya di sini saya mau menambahkan pupuk organik tanaman. Kemudian pilih kategori yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya harga jualnya di sini saya pilih 200.000. Kemudian tambah detail produk. Di sini satuan produknya saya pilih pieces. Karena ini sudah kemasan ya teman-teman. Kemudian buffer stoknya saya gunakan yes. Soalnya nanti saya mau ngisi stok dari produk ini. Kalau buffer stoknya no, teman-teman artinya tidak menggunakan stok. Tapi kalau menggunakan stok, buffer stoknya harus dipilih yes. Kemudian HPP-nya saya isikan di sini, misalnya 100.000. Jika sudah, bisa teman-teman isi deskripsi produknya. Teman-teman bisa menggunakan fitur Randu AI ini. Silahkan diketik saja, buatkan deskripsi produk pupuk organik tanaman. Kita tunggu beberapa saat sampai Randu AI ini selesai mengetik. Jika sudah, teman-teman tinggal menyalin saja deskripsi yang sudah diberikan di Randu AI ini. Tinggal disalin di sini. Kemudian teman-teman bisa upload gambar dari produknya di sini. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, kita lihat pada daftar produk dan barang, produk yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk di sini ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh upload produk secara manual. Kalau misalnya produknya teman-teman ini ada banyak, tentunya kalau menggunakan upload produk manual seperti yang saya contohkan tadi akan menyita banyak waktu. Nah, jangan khawatir, di Randu ini sudah disediakan fitur upload massal produk. Teman-teman tinggal klik upload massal produk ini, kemudian download template yang sudah disediakan oleh Randu, supaya bisa terupload langsung di sistem. Untuk cara download template-nya, teman-teman silahkan klik tulisan di sini. Ini sudah terdownload, kemudian kita cek. Nah, di sini pada template-nya terdiri dari nama produk, kemudian kategori, kemudian satuannya, ada buffer stock, default price, kemudian delivery price, marketplace price, custom price, dan lain sebagainya. Kalau untuk delivery, marketplace, custom price ini, jika teman-teman kosongi, maka dia akan ngikut harga dari default. Namun, jika teman-teman memiliki harga berbeda di masing-masing price ini, teman-teman bisa isikan di masing-masing kolom ini. Tapi jika harganya sama aja, bisa teman-teman kosongi saja. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan untuk produk yang mau saya upload. Di sini sudah saya masukkan ke dalam list, mulai dari pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik granul, pupuk organik cair, pupuk kandang, dan pupuk ZA. Untuk opsi buffer stock ini, saya isi angka 1 karena apa? Saya membutuhkan stok. Namun, jika produknya teman-teman ini tidak membutuhkan stok, teman-teman bisa isikan di angka 0. Kemudian untuk COGS HPP ini saya kosongi, dan untuk
delivery price dan marketplace price serta custom price ini juga saya kosongi karena harganya saya buat sama saja semuanya. Nah, jika sudah mengisi list produk pada template ini, teman-teman bisa langsung upload saja dengan klik pilih file, kemudian pilih file yang sudah terisi tadi. Selanjutnya, silahkan klik upload. Dalam hitungan detik, produk-produk yang ada di list tadi sudah terupload di sistem. Kemudian, bagaimana cara mengisi stoknya? Teman-teman silahkan klik menu pembelian dan produksi. Selanjutnya, pilih transaksi beli produk beli jadi. Karena produk yang saya jual ini adalah termasuk produk yang beli jadi. Kemudian, pilih upload masal pembelian. Karena ada beberapa produk, jadi saya mau mentransaksikan sekaligus, jadi tidak usah satu persatu. Teman-teman bisa download template-nya, ini ada template-nya sendiri. Teman-teman bisa klik tulisan di sini. Kemudian kita lihat. Nah, dia otomatis akan mengambil data dari list produk yang sudah kita uploadkan tadi. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa mengisi stoknya. Di sini saya mau ngedit dulu yang mau saya isi stoknya. Kemudian silahkan teman-teman isikan tanggal transaksinya di sini. Untuk format pengisian tanggalnya seperti yang saya contohkan ini ya teman-teman. Jumlah belinya saya isi 70 semua. Kemudian harga belinya. Jika sudah, bisa langsung teman-teman klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, teman-teman kembali lagi ke app.randu.id tadi, kemudian langsung pilih file, dan silahkan upload template yang sudah terisi tadi. Nah, di sini sudah berhasil mengisi stok dari produk yang ada di list tadi. Setelah itu, bagaimana cara kita supaya bisa mengontrol persediaan barang pada masing-masing agen atau reseller kita? Teman-teman bisa gunakan fitur Randu Owner, di mana dengan fitur ini kita bisa melakukan pemantauan dan mengatur multi bisnis sebagai owner.
Karena pada case yang saya jelaskan ini, saya memiliki beberapa reseller atau agen yang ngambil stok pupuk di saya pada awal bulan. Kemudian mereka melakukan pembayaran di akhir bulan pada produk yang terjual saja. Untuk produk yang belum terjual tetap berada di tempat agen atau reseller kecuali jika ada retur karena produknya rusak, maka di akhir bulan produk yang rusak tersebut akan dikembalikan ke saya lagi. Nah, untuk mempermudah pemantauan stok tersebut baik produk yang terjual maupun yang belum terjual, teman-teman bisa gunakan dashboard owner. Caranya, teman-teman silahkan klik owner.randu.co.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk bisa akses akun owner ini, teman-teman bisa upgrade ke premium. Nanti kalau teman-teman sudah upgrade ke premium, teman-teman akan mendapatkan akses untuk masuk di dashboard owner ini. Caranya, silahkan masukkan email dan password akun Randu yang sudah didaftarkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita input dulu data cabang untuk dijadikan akun dari agen atau reseller kita. Caranya, klik buat cabang baru, kemudian di sini saya mau menambahkan agen 1. Kemudian ambil data produk dari cabang utama, kemudian diklik simpan. Selanjutnya untuk penambahan akun cabang yang kedua caranya sama. Seperti tadi, tinggal dimasukkan saja nama cabangnya seperti ini. Kemudian ambil data produk, tetap dari cabang utama, kemudian di submit. Untuk penambahan cabang yang ketiga dan seterusnya, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kita kembali lagi ke akun utama tadi. Setelah kita menambahkan stok ini, bagaimana cara kita memproses orderan dengan menggunakan metode tadi, yaitu dibayar pada akhir bulan. Jadi, barangnya dikirim dulu, kemudian pembayarannya dilakukan di akhir. Teman-teman langsung saja masuk ke menu pos. Kemudian di sini saya masukkan nama customernya agen 1. Ada orderan pupuk NPK sebanyak 30. Kemudian klik bayar. Kemudian pilih metode pembayaran dengan kasbon atau piutang ini. Kemudian pilih piutang. Selanjutnya proses transaksi. Kita cek pada manajemen pesanan. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman orderan pupuk NPK sebanyak 30 buah dengan nominal 5.100.000. Selanjutnya kita cek pada menu utang dan piutang di daftar piutang. Nah, ini sudah masuk karena tadi metode pembayaran yang dipakai adalah piutang. Jadi ini masuk di daftar piutang.
sebanyak 5.100.000. Kemudian kita kembali lagi ke akun cabang tadi ya teman-teman. Kita klik dulu untuk agen 1, kita klik login. Kita tambahkan untuk stoknya karena tadi yang diorder adalah pupuk NPK sebanyak 30. Kita masukkan di sini untuk stoknya. Di menu pembelian dan produksi, kemudian transaksi beli produk. Pembayarannya di sini utang, bayar pakai utang usaha. Selanjutnya kita isikan pupuk NPK sebanyak 30 pieces. Dengan harga total tadi 5.100.000. Selanjutnya diklik simpan. Nah, ini stoknya sudah bertambah ya teman-teman. Kita cek pada menu laporan, kemudian pada laporan stok. Untuk produk pupuk NPK-nya sudah bertambah 30 pieces. Kemudian kita cek pada menu utang dan piutang di daftar utang. Nah, di sini sudah masuk daftar utang untuk persediaan barang tadi sebesar 5.100.000. Kita misalkan pada agen 1 ini pupuk yang tadi sudah diisi stoknya sudah terjual sebanyak 10 pieces misalnya. Seperti ini. Kita cek dulu pada manajemen pesanan. Ini sudah masuk pupuk NPK sebanyak 10 pieces ordernya, nominalnya 1.700.000. Selanjutnya kita cek pada menu laporan. Kita cek pada laporan stok. Nah, di sini stok yang tadinya 30 terjual 10, maka jumlah stok akhirnya adalah 20. Nah, bagaimana caranya jika untuk agen 1 ini membayarkan hasil penjualan ini? Teman-teman bisa masuk ke menu utang dan piutang, kemudian di daftar utang tadi. Silahkan di sini dimasukkan bayar dengan kas, nominalnya 1.700.000 dengan keterangan bisa ditulis pembayaran penjualan pupuk NPK agen 1. Nah, seperti ini. Di sini sudah tertera sisa piutangnya tinggal 3.400.000. Ini di akun agen ya teman-teman. Nah, bagaimana jika cara mencatat pembayaran piutang di akun utama? Teman-teman nanti inputnya bisa lewat menu utang dan piutang ini, kemudian klik daftar piutang. Selanjutnya klik logo yang berwarna kuning ini.
Kita misalkan pada bayarnya ini masuk ke kas, kemudian nominalnya misalnya terjual sebanyak 10 karena tadi harga belinya 170.000, maka jika 10 pieces yang terjual berarti 1.700.000 dibayarnya. Ini bayar pupuk NPK dari agen 1, misalnya seperti ini. Bisa diklik simpan. Nah, di sini tertera bahwa nilai utang yang tadi sebesar 5.100.000 sudah dibayarkan 1.700.000, kemudian sisa piutangnya 3.400.000. Jika teman-teman ingin melihat histori pembayarannya, bisa diklik fitur yang berwarna biru ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini sudah otomatis sync ke jurnal ya teman-teman. Jadi tidak perlu sinkronisasi manual. Dia sudah otomatis. Selanjutnya kita coba untuk memproses orderan lagi di akun cabang ini. Kita masuk ke menu pos. Kemudian ini kita proses orderannya sebanyak 15. Kemudian bayar. Kita cek pada menu manajemen pesanan. Di sini orderannya sudah masuk. Pupuk NPK sebanyak 15 pieces dengan total pembelian 2.550.000. Kemudian kita cek pada menu laporan stok. Nah, di sini sudah tertera stok akhirnya tinggal 5 pieces karena tadi yang pertama sudah laku 10 pieces, kemudian ada lagi 15. Maka stok terakhir yang ada adalah 5. Kemudian kita masuk pada menu utang dan piutang di daftar utang. Nah, untuk yang penjualan tadi dibayarkan di sini. Yang tadi dengan total 2.550.000. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bayar kita klik yang berwarna kuning ini, 2.550.000. Bayar penjualan pupuk NPK 15 agen 1. Simpan. Kita cek historinya. Di sini sudah 2 kali bayar. Yang pertama 1.700.000, kemudian yang kedua 2.550.000. Nah, kemudian sisa utangnya ada 850.000 karena ada 5 yang belum terjual. Selanjutnya kita masuk pada akun utama tadi. Kita bayarkan lagi di menu utang dan piutang. Kemudian di daftar piutang. Di sini bayar pilih ke kas, kemudian dimasukkan nominalnya tadi 2.550.000. Pembayaran piutang agen 1. Misalnya seperti ini, diklik simpan. Di sini sisa piutangnya 850.000. Nah, bagaimana jika kasusnya barang sisa ini yang ada di agen atau reseller tadi itu ternyata rusak dan tidak dapat dijual? Maka kita kembali lagi ke akun cabang, kemudian di menu daftar utang ini kita lunasi dulu, bayar dengannya kita pilih ke persediaan barang dagang. Karena ini barangnya mau dikembalikan ya teman-teman.
Kemudian nominalnya 850.000. Ini pengembalian pupuk rusak agen 1 sebanyak 5. Kemudian diklik simpan. Nah, ini jika sudah tercentang begini artinya utangnya sudah lunas. Kemudian kita pergi ke menu penyesuaian. Kemudian sebelum kita melakukan penyesuaian, teman-teman silahkan buat kategori penyesuaian terlebih dahulu. Di sini kebetulan saya sudah membuat kategori yaitu dengan nama retur rusak. Untuk membuat kategorinya, teman-teman bisa klik buat baru ini, kemudian silahkan diisikan di sini. Jika sudah membuat kategori, teman-teman bisa langsung melakukan penyesuaian di penyesuaian barang dagang ini. Kemudian dipilih kategori penyesuaiannya, retur rusak, kemudian penyesuaiannya untuk retur pembelian. Karena kita mau mengembalikan stok yang sudah ada ya teman-teman. Di sini kita pilih produknya untuk jumlahnya 5, kemudian tipenya dipilih yang pengurangan. Karena stoknya mau dikembalikan, otomatis stoknya akan berkurang. Jika sudah bisa langsung diklik simpan. Kita cek dulu pada menu laporan, kemudian pada laporan stok. Nah, di sini jumlahnya sudah 0 stok akhirnya, karena yang 5 tadi sudah kita retur. Kemudian kita kembali ke akun utama. Pada daftar piutang ini, silahkan lakukan pelunasan terlebih dahulu dengan klik bayar ke-nya ke penjualan produk. Kemudian nominalnya 850.000. Keterangannya retur pupuk rusak dari agen 1 sebanyak 5. Kemudian jika sudah tercentang seperti ini artinya piutangnya sudah lunas ya teman-teman. Kita lakukan penyesuaian juga di akun utamanya. Kita klik menu penyesuaian, kemudian buat kategori penyesuaian terlebih dahulu. Teman-teman silahkan buat kategorinya di sini. Dengan buat baru, silahkan diisi di sini. Saya sudah membuat kategori barang kembali rusak. Nah, kemudian bisa lakukan penyesuaian barang dagang. Klik kategori penyesuaian tadi, barang kembali rusak, kemudian penyesuaian untuk di harga pokok penjualan. Pilihnya, jangan sampai salah ya teman-teman, di harga pokok penjualan. Kemudian kita klik pupuk NPK-nya tadi yang rusak sebanyak 5, kemudian di sini tipenya penambahan karena kita mendapat stok dari agen kita tadi. Otomatis stok yang ada di kita akan bertambah lagi. Diklik simpan. Untuk penyesuaian-penyesuaian lain, langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, bagaimana jika kita mau input biaya? Seperti biaya listrik dan lain-lain. Di sini, teman-teman bisa klik menu biaya atau expense ini, kemudian pilih kategori pengeluaran. Nah, di sini saya sudah membuat kategori, kebetulan teman-teman bisa buat kategori baru dengan klik ini, dan silahkan dibuat di sini, misalnya mau biaya listrik atau biaya sewa tempat atau yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya mau mencontohkan pengeluarannya di biaya gaji karyawan. Kita buat baru dulu.
Misalnya biaya gaji karyawan diambil dari kas, kemudian pengeluaran untuk biaya gaji karyawan, kemudian nominalnya 3 juta, keterangannya gaji karyawan untuk 2 orang. Bisa diklik simpan. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan pengecekan stok, misalnya stoknya yang di cabang itu ada berapa, teman-teman bisa menggunakan dashboard owner tadi. Yang di sini teman-teman bisa lihat rekapitulasi harian, kemudian pilih dari agen 1 misalnya, seperti ini, maka sudah kelihatan di agen 1 ini penjualan tunainya sebesar 4.250.000. Kemudian kalau teman-teman ingin ngecek laporan jurnalnya di akun utama atau di agen itu bisa dari dashboard owner ini. Seperti ini saya klik dari akun utama. Di sini sudah muncul jurnalnya mulai dari modal pemilik yang pertama kali kita inputkan tadi 42.250.000. Kemudian ada persediaan barang dagang sebanyak 33.950.000. Selanjutnya ada penjualan tadi. Ini penjualan pupuk tadi ya teman-teman. Ke agen 1 tadi. Kemudian ini ada pembayaran piutang dari agen 1. Kemudian ini yang pembayaran yang rusak tadi, sebanyak 5 tadi, dengan nominal 850.000. Kemudian ini ketika kita melakukan penyesuaian tadi, dia membuat jurnal secara otomatis ya teman-teman. Di sini 625.000. Kemudian saya tadi barusan input pengeluaran untuk gaji karyawan. Di sini sudah tercatat 3 juta. Kemudian kita cek pada laporan laba rugi. Kemudian pilih dari akun utama yang kita cek. Nah, di sini sudah tertera penjualan produknya 4.250.000. Kemudian HPP-nya 3.125.000 dengan laba atau rugi kotornya sebesar 1.125.000. Kemudian ini ada pengeluaran untuk biaya gaji karyawan tadi sebesar 3 juta. Kemudian pada laba atau rugi bersihnya ini minus 1.875.000. Kenapa minus? Karena laba rugi kotor kita dengan pengeluaran yang kita keluarkan untuk gaji karyawan ini lebih besar pengeluaran daripada total laba rugi kotor kita. Makanya untuk laba rugi bersihnya ini minus ya teman-teman. Tapi nanti jika sudah di akhir bulan ternyata ada banyak penjualan, otomatis ini laba rugi bersihnya pasti tidak minus. Kemudian kita cek pada neraca. Kita pilih dari akun utama yang kita cek. Nah, di sini tertera juga untuk kasnya 9.550.000, persediaan barang dagangnya 30.825.000, kemudian total aktivatornya 40.375.000. Selanjutnya, ini modal pemilik yang pertama kali kita inputkan tadi, 42.250.000. Dan ini laba atau rugi bersihnya minus 1.875.000. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa minus? Karena pengeluaran yang kita keluarkan itu lebih besar daripada pendapatan kita. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.